Halo, nama gue Rama, gue 16 tahun. Gue tinggal di Jakarta dan sekolah di daerah Bendungan Hilir. Ya, sekitaran Sudirman lah. Hari ini seperti biasanya sekolah, belajar, nongkrong di kantin, izin ke WC, padahal ke kantin, goda-godain cewek, aktivitas biasa pada umumnya. Pulang sekolah, pasti nongkrong dulu sebentar, biar eksis dan diakui aja sebenarnya. Gue sekolah itu naik bis, naik angkot, karena gak dibeliin motor sama orang tua. Mungkin beda sama lolo orang. Gue pulang turun angkot pasti ngelewatin pasar Bendungan Hilir. Kira-kira jam 4 sore lah. Kondisi masih rame, namanya juga pasar. Dan lewat belakang perkantoran yang tembus ke Sudirman. Soalnya enak kalau lewat situ, adem sambil cuci mata. Waktu itu gue jalan sendiri. Gue biasanya nyebrang ke Sudirman mau naik bis ke arah Pancoran. Tiba-tiba ada yang ngerangkul gue dari belakang. Besar harapan gue yang ngerangkul tuh cewek dengan bodi langsing tinggi. Boro-boro cewek, yang ada laki-laki serem walaupun bodinya kurus tinggi. Seketika dia bertanya ke gue, anak mana lo? Kaget dong gue. Terus gue bilang, bang, anak SMA Karet. Terus dia bilang, kolekan dong. Kalau di Jakarta istilah kolekan itu berarti bagi duit dong. Perasaan tuh berkecamuk, perut mules, adrenalin terpompa, kaki udah lemes. Gimana gitu? Kasih gak ya? Gue jadi bingung. Tapi ada cerita dari orang-orang, kalau ada yang minta kolekan, mending kasih aja daripada bilang gak ada duit. Yang ada malah diperiksa. Akhirnya dari kantong atas gue keluarin 2.000. Tuh orang langsung ambil. Wah, lega gue, gak dimintain lagi. Dan dia gak ada alasan buat meriksa dompet gue. Walaupun diperiksa paling juga duit tinggal goceng doang. Tapi bukan masalah duitnya. Lebih masalah kalau dompet itu diambil. Gimana jadinya? Kan lumayan harganya. Nah, bukannya pergi, itu orang malah bilang sepatu bagus nih. Lah iya, sepatu gua Nike Made in Tampur, aka Taman Puring. Kalau di Jakarta nih tempat surganya sepatu KW. Duh, kali masa mau disikat juga, bisa nyeker pulang kalau gini. Ya udah, terus gue ulur-ulur waktu. Akhirnya pas lagi jalan dan sambil dirangkul dari kejauhan ada sapam di pos. Cara ini kan dekat Bank Nasional. Gue ngebatin dalam hati, please pak, tolongin gua pak. Lah itu sapam bukannya bantuin gua, malah diem aja. Seolah-olah bukan urusan saya. Buset nih, chicken amat ya. Tolongin kek, apa diusir gitu. Ini sapamnya malah takut juga. Nyebelin. Mungkin dia sapam baru dan gak mau berurusan sama preman kampung sini. Bisa jadi dia takut dikeroyok. Soalnya tukang palak kayaknya akamsi deh. Tapi ada yang aneh. Pas gue makin deket ke sapam gitu, nih orang agak takut juga ngelihat si sapam. Akhirnya ngibrit lah gue. Nyebrang di Sudirman gak pakai tengok kanan kiri. Untung lagi macet. Sampai seberang, gue tengok kanan kiri. Masih takut dikuntitin tuh sama tukang palak. Nah, ini jadi trauma gue sampai sekarang. Amit-amit deh kalian semua ngalamin hal yang serupa kayak gue gini. Usahain kemana-mana bareng sama temen lo. Tapi semisal lo ngalamin hal yang serupa kayak gue punya saran buat lo. Pertama, lo kasih duitnya, ikhlasin aja. Berharap dia gak minta lagi. Kedua, lo kasih duitnya, habis itu tuh lo lapor ke polisi terdekat. Syukur-syukur tuh orang ketangkep. Nah, kalau yang ketiga, semisal lo punya kemampuan bela diri dan lo merasa berani, lawan aja. Tapi inget, kalau dia bawa senjata tajam, ikhlasin aja. Dompet seisinya gak seberapa dibandingin nyawa lo. Ini adalah cerita gua. Kalau lo pernah ngalamin hal yang sama seperti gua, lo bisa komen, like, dan share cerita ini. Jangan lupa subscribe channel Gua Punya Cerita.